Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oh ya, sebelum masuk, aku ada pembaruan sebenarnya ya, malam hari itu. Aku pengen pakai mic sebenarnya, pakai mic ya. Oke, tapi sebelum itu aku pengen tes dulu suara aku gimana. Oke, teman-teman, ini ada Mbak Tri gitu ya. Mbak Tri gimana suara aku? Udah kedengeran? Masuk nggak? Masuk nggak? Oke, jelas banget gitu ya. Ini pembaruannya inisiatif aku sendiri sih. Karena kebetulan aku kemarin ada mic-nya gitu ya, jadi aku coba pakai gitu ya. Coba manfaatkan. Oke, kita bakal mulai segmen dibacain pada malam hari ini. Eh, Namanya buat Mbak Tri dan Kak Ayu baru masuk. Oke, selamat datang Kak Ayu. Nggak tahu ini Kak Ayunya mantau atau pengen join juga, tapi ya, dia pasti aku ucapin selamat datang dulu ya. Oke, untuk segmen dibacain pada malam hari ini, eh sepi bed, iya sepi, tapi bukan sepi kayak hati gitu ya. Oke, untuk segmen dibacain pada malam hari ini, itu ada dua cerita. Nah, ada dua cerita yang masuk hari ini banget, maksudnya. Dan nanti kita bakal bahas, kita bakal bacain ceritanya. Kembali lagi, aku nggak tahu ini yang nulisin cerita itu termasuk Mbak Tri atau Kak Ayu gitu ya. Pasti Kak Ayu nggak mungkin cerita di sini gitu ya. Tapi kita tetap bacain ceritanya gitu ya, walaupun mungkin orangnya belum sempat join atau nggak sempat join, nanti mungkin dia bisa lihat rekamannya karena ini kan direkam gitu ya. Jadi kemungkinan besar dia bakal lihat rekamannya dan ceritanya bakal tetap kita bacain. Buat Katri, mungkin Kak Ayu mau cerita itu boleh banget nulis ceritanya sekarang gitu ya. Oke, untuk ceritanya itu udah aku siapin di slide-nya. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman Kak Ayu dan Kak Tri gitu ya, pengen nanggepin nantinya di cerita yang lagi kita bahas itu boleh banget, dan kalau seandainya Kak Tri ataupun Kak Ayu pengen nanggepin secara langsung on mic itu boleh juga gitu ya. Nanti bila bisa dibilang aku bakal persilakan. Oke. Oke, nggak perlu perkenalan karena tadi aku udah tahu kan Kak Tri orang Palembang juga, Kak Ayu juga udah tahu, jadi itu langsung aja teman-teman. eh Walaupun cuma dua cerita, aku bakal kepikiran dua cerita ini tuh bakal agak panjang pembahasannya gitu ya. Karena dilihat dari itu ceritanya itu bakal banyak sekali pembahasannya gitu ya. Kita bakal ambil contoh mungkin gitu ya. Karena itu bakal seru banget gitu ya. Oke, gimana nih? Kak Ayu, Kak Tri, gimana? Udah siap? Lagi mempersiapkan diri? Waduh, aku lupa bawa aja nih. Oke, gimana gimana? Udah siap ya? Katri gimana? Aman? Udah siap mendengarkan ceritanya? Siap. Kayu lagi ngomporin di grup tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gasen. Oke, oke. Aku share screen dulu. Share screen dulu. Kenapa di bahasa Inggris saya tidak pernah selesai nih ya? Yang penting suaraku jelas ya. Oke, ini segmen dibacanya. Oke, selamat datang Kak Umi. Baru gabung ya. Ya, ini kita bakal mulai ceritanya. Dan kita masuk ke cerita pertama. Oke, ini cerita pertama teman-teman, nggak terlalu panjang. Eh, Nama anonimnya Edelweiss. Oke, benar Edelweiss ya. Oke, ini cerita pertama segmen dibacain pada malam hari teman-teman dari Kak Edelweiss. Lagi-lagi ini bukan nama asli teman-teman, ini cuma nama anonim dan kita panggilnya Kak Edelweiss gitu ya. Oke, menyatukan kembali serpihan hati yang berantakan tidaklah mudah seperti menyelesaikan sebuah puzzle. Mengembalikan kepercayaan yang dihancurkan sangatlah melelahkan. Aku seperti berada di sebuah lubang yang dalam, penuh dengan kegelapan, sepi dan tanpa arah. Aku merangkak perlahan untuk keluar, meskipun tanpa uluran tangan, namun aku tetap terus berusaha keluar dari lubang itu. Jika tidak ada yang memberikan cahaya, maka aku sendirilah yang akan menciptakan cahaya itu. Meskipun semuanya tanpa sulit, aku tetap akan mencoba lagi dan lagi, walaupun harus ditemani air mata, dan aku tetap tidak akan berhenti. Karena aku tidak ingin menjadi seperti kaca yang ketika hancur, ia tidak bisa kembali utuh meskipun diperbaiki.
Tidak pula menjadi seperti kertas yang ketika diremukkan ia tidak bisa kembali bagus seperti semula walaupun telah diluruskan. Tapi aku ingin menjadi seperti kain, meskipun remuk dan kusut berkali-kali namun ia tetap bisa sempurna jika dirapikan kembali. Oke, dilihat dari ceritanya ini masih secara umum banget gitu ya teman-teman. Oke, ini dari Kak Delwis yang nulis ceritanya. Oke, kita coba bahas ya teman-teman di cerita pertama segmen dibacain dalam hari ini. Kak Delwis, eh, kalau dari ceritanya itu karena aku tangkep teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya perspektif lain gitu ya, nangkep ceritanya itu gitu ya. Kalau aku tangkap tuh masih secara umum gitu ya. Di sini dia tuh nggak menyebutkan dia tuh lagi di struggle apa gitu ya. Dia tuh lagi punya masalah terkait dengan tentang apa gitu, terkait dengan apa gitu ya. Tapi di sini kayaknya dia tuh lagi down banget gitu ya. Lagi kayak terpuruk banget dengan suatu ujian, dengan suatu permasalahan gitu ya di kehidupannya gitu ya. Sehingga di sini dia bilang dia tuh sedang berada kayak di dalam sebuah lubang yang gelap banget gitu ya. Karena kalau kita ngebayangin lubang gitu ya, ngebayangin lubang, kemudian kita masuk dalam lubang, ya gelapnya itu gelap banget gitu ya. Tanpa penerangan, tanpa lampu, tanpa cahaya di situ gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari cerita ini tuh bahwa Kak Edelweiss gitu ya, selaku pencerita yang lagi kita bahas, tuh sedang berada di posisi itu gitu ya. Mungkin ada yang sama gitu ya, ada yang relate lagi di posisi yang sama, berada di sebuah musibah, sebuah keadaan yang tidak menguntungkan, yang kayaknya itu berat banget. Nah, itu mungkin agak relate dengan cerita ini gitu ya. Buat Kak Edelweiss gitu ya, lagi-lagi aku coba apresiasi Kak Edelweiss yang udah mau cerita di sini gitu ya. Buat teman-teman juga yang udah mau dengerin cerita Kak Edelweiss gitu ya. Kak Edelweiss sudah berani cerita di sini tuh udah keren banget dan aku rasa cerita dari Kak Edelweiss ini bisa menjadi pelajaran juga buat aku, buat teman-teman yang join gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang ujian, berbicara dengan kondisi yang nggak baik, situasinya itu semua orang pasti mengalami gitu ya. Mungkin bukan hari ini, mungkin hari ini ada yang lagi happy, ada yang lagi dapat kebahagiaan, ada yang lagi dapat hadiah, mungkin sebuah keberuntungan gitu ya. Tapi di sini cerita dari Kak Edelweiss yang dia bercerita terkait dengan dirinya itu lagi dalam kondisi yang berat banget gitu ya, berada di sebuah lubang yang gelap gulita, kehilangan arah. Dia coba untuk bangkit, dia coba untuk mencari orang yang bisa membimbing dia, orang yang bisa menerangi tempat gelap tadi gitu ya. Tapi di sini aku nggak tahu spesifiknya dia lagi dalam keadaan seperti apa gitu ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kalau berbicara tentang musibah, kita nggak bakal luput dari yang namanya musibah sebagai manusia yang masih hidup di dunia gitu ya. eh Kalau teman-teman ngerasa hidupnya hari ini tuh banyak banget musibah, itu artinya teman-teman tuh lagi menjalani kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Karena kan mungkin teman-teman udah pernah sering dengar ya terkait dengan dunia itu tempat ujian, dunia itu tempatnya nggak kekal gitu ya, dunia yang fana gitu ya. Itu semua tuh mendefinisikan dunia banget. Dan kita sebagai manusia, ketika kita mengalami musibah, mengalami situasi yang buruk banget, mengalami keberuntungan pun, itu artinya kita tuh sedang menjalani rules kita sebagai manusia gitu ya. Sebagai manusia yang berada di dunia dengan musibahnya, dengan ujiannya, dengan keberuntungannya gitu ya, dengan kebahagiaannya, dengan kesedihannya, itu semua karena kita masih hidup di dunia, teman-teman. Kalau kita sudah berada di surga, hujan itu nggak bakal kita ingat lagi. Hujan itu nggak bakal kita kena-kena lagi, nggak bakal kita ingat-ingat lagi. Bahkan kita ngerasa kita nggak pernah diuji. Itu berbeda banget kalau seandainya kita udah di surga. Tapi kembali lagi teman-teman, kita semua belum sampai di situ gitu ya. Kita cuma bisa berdoa, berharap, dan melakukan yang terbaik untuk mencapai surga itu. Dan perihal cerita ini, gitu ya, cerita pertama ini, Kak Edelweiss yang lagi bercerita, aku coba merefleksikan cerita Kak Edelweiss kepada diri aku juga, kepada teman-teman yang mungkin yang relate juga dengan Kak Edelweiss yang eh,
pernah ataupun mungkin saat ini lagi mengalami kondisi yang kayaknya merasa capek, kayak buat kita tuh putus asa banget, buat kita tuh kayak berat banget. Kembali lagi aku mengingatkan, semua orang pernah berada di posisi itu, mungkin dengan ujian yang berbeda-beda, tapi aku pengen bilang ke Edelweiss gitu ya, ujian itu bakal berakhir, tapi kembali lagi kita yang menentukan setelah ujian itu berakhir, kita bakal seperti apa. Kita pernah berada di posisi yang berat banget. Kita pernah mungkin ditinggalkan seseorang, pernah ditolak, pernah seenggak beruntung itu di dunia. Namun ketika kita merasa ujian itu adalah dari Allah, kita merasa ujian itu adalah hal yang terbaik dari Allah gitu ya. Kita merasa kita berprasangka baik sama Allah. Setelah menerima ujian yang berat tadi, kita bakal lebih ngerasa lebih tenang. Nah, kembali lagi kalau seandainya Kak Edelweiss sedang mengalami hal yang sama gitu ya, kondisi yang sangat buruk sekali, yang menurut Kak Edelweiss itu sangat mematahkan hati banget gitu ya. Coba Kak Edelweiss pikirkan bahwa semua itu tuh Allah buat, pasti ada hikmahnya. Semuanya itu pasti ada sesuatu yang sedang Allah buat, sesuatu yang sedang Allah persiapkan untuk Kak Edelweiss, untuk kita yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, berada di posisi yang berat banget untuk kita gitu ya. Percaya aja, Allah tuh nggak ninggalin kita teman-teman. Allah tuh nggak pernah ninggalin hambanya ketika kita tuh lagi terpuruk banget. Justru di situ tuh Allah pengen lihat kita lebih dekat lagi sama kita, sama Allah. Karena sebenarnya terkadang Allah tuh buat kita tuh berada di suatu ujian, berada di situasi yang berat banget. Allah tuh pengen lihat kita tuh mengeluh gitu ya. Mengeluh, meminta pertolongan sama Allah, bukan malah menjauhi orang yang memberikan masalah itu gitu ya. Kalau kita berbicara tentang eh, penyakit gitu ya, kalau kita berbicara tentang penyakit, kita bakal pergi ke dokter dan yang pastinya kita percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan gitu ya, karena kita tahu dokter itu tugasnya itu mencari tahu tentang penyakit, kemudian mencari tahu cara pengobatan terbaiknya gitu ya. Kita tahu kita bakal ke dokter kalau kita sakit. Begitupun ujian teman-teman. Coba kita bayangkan kalau kita seandainya kita sedang diuji, kita tahu yang memberikan ujian itu adalah Allah dan yang tahu penyelesaian permasalahan itu adalah Allah, maka kita bakal lebih mudah untuk kembalikan semuanya itu kepada Allah. Mungkin teman-teman ada yang sudah berada di fase gitu ya. Ketika teman-teman lagi diuji, ketika teman-teman lagi berada di sebuah permasalahan yang pelik banget gitu ya, yang berat banget, teman-teman tuh udah di fase mudah banget untuk mengembalikan kepada Allah. Ada yang udah di fase itu teman-teman? Atau justru teman-teman ketika ditimpa masalah, ditimpa eh, musibah yang berat banget, teman-teman justru down banget, bahkan menjauh dari Allah gitu ya. Teman-teman masih di fase itu? Kalau aku sih jujur, aku juga masih kayak masih berat banget gitu ya. Masih sulit untuk mengembalikan semua itu kepada Allah. Tapi ketika aku dengar tentang kisah-kisah orang yang kayak di sini gitu ya dibacain, kemudian aku ngelihat lingkungan sekitar aku banyak orang yang lebih gak beruntung dari aku, itu ngebuat aku lebih mudah untuk mengembalikan semua ujian yang aku terima itu kembali kepada Allah lagi. Mungkin teman-teman sudah berada di fase yang wow banget gitu ya, yang mudah banget untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu keren banget kalau teman-teman sudah di fase itu. Tapi kalau teman-teman masih berada di fase kayak ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, teman-teman masih ngerasa berat banget, ngerasa kayak kok aku dapat ujian kayak gini sih. Kemudian teman-teman malah menyalahkan situasi, menyalahkan Allah gitu ya. Kalau teman-teman masih berada di posisi itu, tenang, aku juga sama. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang lain juga yang mungkin masih berada di fase itu. Dan tugas kita tetap belajar, teman-teman. Belajar, belajar untuk menerima bahwa kita ini masih di dunia dan ujian itu dibuat karena kita masih di dunia ini. Dan buat Kak Edelweiss gitu ya, karena ini nggak spesifik ya teman-teman, nggak spesifik, aku nggak tahu permasalahannya tentang apa. Tapi dari cerita yang dia tulis, Kak Edelweiss ini tuh kayaknya permasalahan itu berat banget. Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang permasalahan seorang itu berat atau enggak ya, terkadang kalau kita dengar itu kayak berat banget gitu ya.
kayaknya itu permasalahan mereka tuh sulit kalau kita mikirin solusinya gitu ya. Tapi kembali lagi, Allah kan nggak pernah memberikan ujian, nggak pernah memberikan situasi yang sulit itu kepada hamba yang nggak mampu melewatinya ya. Jadi kalau kita dengar tentang ujian mereka yang berat banget, itu artinya kita tuh lagi diingetin bahwa ada loh orang yang lebih sulit dari kamu, ada loh orang yang lebih kuat dari kamu untuk melewati ujian yang kayak gini. Dan kita kadang-kadang ujian kita tuh sebenarnya sepele menurut orang lain, tapi kita ngerasa berat banget dan kita lagi diingetin ketika kita lagi dengar cerita kayak gini, kita dengar teman kita lagi cerita tentang permasalahannya, kita tuh lagi diingetin teman-teman. Jadi cobalah peka sedikit ya. Cobalah untuk memikirkan kembali terkait dengan ujian-ujian yang Allah berikan, terkait dengan kondisi-kondisi yang kita rasa berat banget. Kita coba introspeksi diri kita, apakah kita masih sering gitu ya, sering untuk menyalahkan situasi, menyalahkan Allah, menyalahkan kondisinya. Kalau kita masih berada di posisi itu, kita belajar lagi teman-teman. Belajar lagi untuk bisa berada di fase, oh semua ini tuh karena Allah. Oh semua ini tuh Allah buat, pasti ada yang baik gitu ya. Allah tuh tahu kita tuh mampu, makanya Allah berikan yang seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman dengar aku bilang kayak gini tuh, itu artinya aku udah berada di fase itu. Bukan teman-teman. Aku nggak berada di fase itu. Aku bahkan berada di fase paling bawah. Tapi kenapa aku berani bilang kayak gitu? Ini bakal menjadi wasilah aku ketika aku lagi lupa, ketika mungkin aku lagi eh, berada di posisi yang buruk banget, berada di posisi yang terendah banget. Kemudian aku mencoba menyalahkan Allah, menyalahkan situasi. Aku coba ingat kembali, aku pernah bilang ini. Aku pernah bilang bahwa teman-teman harus kuat karena teman-teman tuh kuat. Itu pun aku lakukan kepada diri aku. Mungkin aku pernah lupa gitu ya. Pasti sebagai manusia kan kita pelupa gitu ya, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita pelupa, kita tuh sering mengingat, oh aku pernah bilang ini, masa aku bilang ini terus aku nggak lakuin gitu ya. Itu jadi reminder untuk aku sendiri dan salah satu yang menguatin aku juga yang ketika aku lagi kena masalah gitu ya, ketika aku lagi mengalami situasi yang buruk, ketika aku lagi menyalahkan situasi, menyalahkan Allah, salah satu yang membuat aku tuh bisa lebih tenang, aku ngelihat orang-orang yang bahkan belum beruntung di kehidupannya gitu ya. Bahkan untuk makan, untuk rumah gitu ya, itu mereka belum bisa mendapatkan hal yang layak gitu ya. Aku coba keluar rumah, aku coba untuk mencari suasana yang berbeda gitu ya, sehingga aku menemukan alasan kenapa aku harus bersyukur hari ini. Jadi buat Kak Edelweiss, pastinya berat banget untuk kamu gitu ya, walaupun aku nggak tahu ini permasalahan tentang apa, tapi secara umum aku tahu kamu lagi berada di fase itu gitu ya, berada di situasi yang berat banget buat kamu. Kembalikan lagi semuanya kepada Allah, karena aku yakin dan percaya Allah tuh nggak bakal buat Kak Edo Luis berada di posisi ini kalau Allah nggak yakin, Allah tuh yakin bahwa Kak Edo Luis tuh mampu melewati ini gitu ya. Jadi Allah tuh ya tahu Kak Edo Luis mampu melewati ini, ya, makanya Allah berikan ujian ini ke Kak Edo Luis. Dan tadi dia bilang, Kak Edo Luis bilang di cerita ini gitu ya teman-teman, dia tuh lagi berusaha juga teman-teman. Jadi di sini di cerita ini Kak Ide Luis tuh bercerita tentang dia tuh lagi di posisi yang gelap banget, posisi yang kayak berat banget untuk dia gitu ya. Dan dia tuh tidak sampai di mengeluh aja, tapi dia juga mencoba untuk kayak berusaha gitu ya. Eh, dia coba untuk mengusahakan dan itu udah benar banget. Kalau kita berbicara tentang musibah, kemudian kita ngeluh-ngeluh aja, itu musibahnya nggak bakal selesai teman-teman. Mungkin sehari dua hari kita bakal ngerasa musibah ini bakal berat banget untuk kita. Kemudian kalau seandainya kita nggak bergerak, kita nggak mengusahakan sesuatu, musibah itu nggak bakal berubah juga. Jadi tugas kita sebagai manusia, seperti yang Kak Edus lakukan, dia tetap mengusahakan sesuatu. Mungkin ketika dia ada permasalahan di kantor gitu ya, dia tetap mengusahakan untuk tetap ke kantor, tetap berbuat baik selama di kantor itu atau gimana gitu ya. Pokoknya di permasalahan apapun, kita tetap mengusahakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan malah hanya mengeluh gitu ya. Mungkin kita ngerasa capek, kita ngerasa kita kayak udah
down banget gitu ya dengan permasalahan ini. Kalau kita pengen break sebentar, itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau kita berhenti berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu, atau mungkin kita malah menjauh dari permasalahan itu sebenarnya kita udah berada di yang salah sih. Itu berada di situasi yang tindakan yang salah. Jadi tugas kita sebagai manusia tetap mengusahakan kalau seandainya Kak Edelweiss lagi berada di posisi yang berat banget, kemudian Kak Edelweiss tetap berusaha, tapi usahanya belum menemukan sebuah keberhasilan gitu ya. Usahanya belum nemuin sesuatu yang Kak Edelweiss inginkan gitu ya. Tapi Kak Edelweiss udah melakukan usaha itu artinya Kak Edelweiss udah berada di jalan yang benar. Tetap semangat buat Kak Edelweiss, keep strong gitu ya. Nah, kembali lagi aku nggak tahu nih Kak Edelweiss itu yang mana orangnya gitu ya. Tapi semoga kalaupun dia nggak join, dia bisa lihat rekamannya nanti gitu ya. Ini teman-teman juga udah baca juga ceritanya. Kalau teman-teman ngerasa punya perspektif yang lain terkait dengan ceritanya, boleh teman-teman boleh sharing di sini. Teman-teman boleh menanggapin juga gitu ya. Ini banyak yang baru join ya. Nah, ini aku spill lagi nih ceritanya nih. Makanya join itu dari awal. Oke, 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 oke. Nih. Nih, teman-teman. Aku coba tampilkan lagi ceritanya, teman-teman. Karena cerita Malmahan itu cuma dua cerita ya, teman-teman. Jadi, kita bakal agak panjang di cerita-ceritanya gitu ya. Kita bakal bahas lebih panjang. Kalau kita lihat di cerita ini, teman-teman, kita tahu bahwa Kedelus lagi berada di posisi yang berat banget. Dan kita nggak tahu spesifiknya beratnya itu di posisi di bagian mana gitu ya. Permasalahannya tentang apa kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita berbicara tentang ujian, Kak Deus lagi mengalami itu. Tapi di sini aku garis bawahi, meskipun semuanya tampak sulit, aku tetap akan mencoba lagi dan lagi. Nah, itu yang aku bilang tadi, bahwa tugas kita sebagai manusia tetap mengusahakan sebaik mungkin. Dan di sini Kak Deus sudah melakukan itu, walaupun di sini dia bilang harus ditemani dengan air mata dan aku tetap tak akan berhenti. Ya, tugas air mata itu jatuh ketika kita udah lemah banget sih. Jadi Kak Delus nggak salah terkait dengan berusaha sampai air matanya harus jatuh gitu ya. Itu nggak pernah jadi permasalahan Kak Delus. Kak Delus sudah hebat sampai sejauh ini dan aku berharap Kak Delus bisa keluar dari permasalahannya, bisa menemukan kebahagiaannya dan ingat Kak Delus, permasalahan ujian ini cuma sementara pun kalau seandainya Kak Idulus berada di kebahagiaan gitu ya, keberuntungan itu pun juga sementara karena kita masih di dunia. Jadi buat Kak Idulus tetap semangat ya. Oke, itu teman-teman cerita pertama. Ada yang mau komen? Semangat Kak Idulus. Oke, aku cek kolom komentar dulu ya. Why me? Kenapa aku? Kita sering banget bilang gitu. Lebih ke bukan why me ya, karena kita kalau why me kayak bahasa Inggris banget gitu ya. Kenapa harus aku gitu ya? eh Mungkin teman-teman ada yang pernah berada di posisi diuji, kemudian teman-teman ngerasa ujian itu berat banget, dan teman-teman ngerasa seperti yang Kak Ayu bilang, kenapa harus aku gitu ya? Ada yang pernah ngalami kayak gitu? Aku kalau diingat-ingat, sering banget ya, sering banget. Kita tuh sering banget ngerasa, eh kenapa harus aku sih? Ujian seberat ini kok ke aku? Aku kan masih di tahap masih belajar gitu ya. Kita tuh sering kayak gitu. Teman-teman, kita tuh ngeluh kayak gitu tuh karena kita tuh ngerasa kita kurang mampu gitu ya. Dan kalau seandainya kita lagi ngerasa kayak gitu, yang bisa aku bilang bahwa kita tuh lagi nunjukin bahwa kita tuh lemah. Kita tuh lagi nunjukin bahwa kita tuh nggak berarti apa-apa tanpa bantuan Allah. Itu artinya kita tuh bentar lagi bakal mudah untuk mengingatkan diri kita bahwa semuanya ini pada Allah gitu ya. Semua ini tuh karena Allah dan Allah tuh maha segalanya gitu ya. Kita tuh menyadari bahwa diri kita tuh lemah dan kita serahkan semuanya kepada yang maha segalanya gitu ya, yang maha besar gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di fase yang berat kayak gitu, kemudian kita ngeluh, kenapa ujian ini kok ke aku gitu ya. Itu tuh nunjukin bahwa kita tuh berarti masih manusia yang lemah banget dan kita masih bergantung kepada yang maha kuat, yang maha besar, yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi teman-teman, kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki mindset kita gitu ya.
Jangan sampai pikiran-pikiran kayak tadi ya gitu ya. Kenapa harus aku diuji gitu ya? Itu yang ngebuat kita tuh malah jauh dari Allah. Itu artinya kita telah mengambil pilihan yang salah banget gitu ya. Jangan sampai teman-teman. Aku harap sih teman-teman nggak sampai berlarut-larut gitu ya. Boleh kalau seandainya teman-teman mempertanyakan kenapa harus aku, justru itu bagus. Kalau teman-teman ngerasa kayak kenapa harus aku sih yang diuji gitu ya? Aku kan masih masih belajar, aku kan masih belum mampu untuk melewati ini. Itu menunjukkan teman-teman tuh lagi eh, berada di fase menyadari bahwa teman-teman tuh manusia yang lemah, manusia yang nggak bisa apa-apa, dan teman-teman butuh eh, sesuatu ataupun seseorang yang itu lebih dari teman-teman. Dan kalau berbicara tentang sesuatu yang lebih dari kita sebagai manusia, kalau kita kembalikan lagi pada manusia yang mungkin jadi presiden gitu ya, yang punya jabatan yang tinggi, mungkin mereka terbatas juga. Dan sesuatu yang melebihi kita sebagai manusia, itu hanya Allah, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tuh ngerasa kayak kenapa harus aku, itu tuh kita lagi menunjukkan bahwa kita tuh sebagai manusia yang lemah dan kita lagi butuh sesuatu yang lebih dari manusia. Pertolongannya itu lebih dari seorang presiden, lebih dari seorang pemimpin yang paling tinggi sekalipun gitu ya, yang bisa menyelesaikan masalah kita, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita tahu Allah tuh maha segalanya, maha membolak-balikan hati, membolak-balikan keadaan seperti telapak tangan, mudah sekali gitu ya bagi Allah. Dan kalau kita lupa, kalau kita sering ngeluh kayak gitu tuh, itu artinya kita tuh lagi diingetin, teman-teman. Aku harap sih teman-teman semoga ketika teman-teman berada di ujian yang berat banget, kemudian teman-teman tuh ngerasa kayak kenapa harus aku, teman-teman ngerasa menjadi manusia yang paling lemah, teman-teman nggak sampai di situ, teman-teman justru menyadari bahwa teman-teman tuh lagi butuh sesuatu yang lebih besar daripada manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita gitu ya. Oke, teman-teman, itu cerita pertama dan buat Kak Edelweiss tetap semangat gitu ya. Aku yakin dan percaya ini teman-teman yang join tuh baca kok cerita kamu dan aku rasa teman-teman yang join tuh udah nemuin sendiri gitu ya. Oh, ada Kak Edelweiss nih lagi dalam permasalahannya gitu ya. Yang sulit banget kayaknya. Kini Kak Tri bilang pernah, tapi sekarang udah sembuh dan bangkit. Boleh di-spill Kak Tri, bangkitnya kenapa? Karena kata-kata mutiara kah? Karena quotes dari TikTok kah? Atau karena apa? Tapi proses sembuh teman-teman. Kita kalau berbicara proses sembuh sih sembuh dari ini ya. Kalau sembuh tuh berarti permasalahannya itu udah bikin trauma kayaknya. Kalau permasalahan sekilas sih nggak perlu sembuh gitu ya, tapi perlu dilewatin gitu ya. Tapi kalau ini Kak Tri bilang eh, udah sembuh dan bangkit gitu ya. Itu artinya permasalahan itu ngebuat trauma, ngebuat Kak Tri kayak kalau ngingat masalah itu kayak down banget gitu ya. Tapi di sini Kak Tri bilang udah sembuh gitu ya. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang sembuh dari trauma kegagalan, sembuh dari trauma yang sesuatu situasi yang menyakitkan, kemudian kalau kita ingat situasi itu, itu malah down banget gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang sembuhnya, teman-teman, kita punya andil besar di situ gitu ya. Kita punya andil besar di situ. Karena apa? Itu pilihan kita, teman-teman. Kalau seandainya kita memilih untuk tetap berada di situasi yang trauma, merasa merasa kayak berat banget kalau ngingat masalah itu, jadinya kita tuh bakal menjadi orang yang stuck gitu ya. Orang yang nggak bisa berkembang, orang yang hanya menjadi orang yang lemah ketika kita keinget dengan permasalahan itu. Jadi itu berada di pilihan kita, berada di ranah kita sebagai manusia. Ketika kita mengalami musibah, mengalami keburukan gitu ya. Kemudian keburukan itu kalau kita ingat itu menjadi sebuah trauma yang menyakitkan, kita punya andil di situ. Kita harus bisa melupakan itu gitu ya. Ya mungkin caranya beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang bisa jadi pindah kota gitu ya, pindah tempat tinggal. Ada juga yang mungkin punya punya trauma di pekerjaan dia pindah pekerjaan gitu ya. Kalau di pertemanan dia cari circle yang berbeda gitu ya. Nah, itu kembali lagi itu cara yang berbeda-beda setiap orang. Tapi tugas kita sebagai manusia kalau seandainya berada di trauma, kemudian kalau kita mau sembuh, itu ada di ranah kita, teman-teman. Jangan sampai kita stuck di situ gitu ya. Oke, kadang ujian bisa jadi pembelajaran yang berharga dalam hidup kita. Bisa jadi juga ujian mengubah kita
jadi sosok yang lebih baik lagi. Betul banget. Kalau berbicara tentang ujian, pasti semua ujian itu punya pembelajaran tersendiri. Teman-teman mungkin eh, baru ini ya, ada yang pernah kayak gini teman-teman. Kalau aku sih sering banget gitu ya. Kenapa aku bilang kalau setiap ujian itu ada pembelajarannya, sama kayak yang Mbak Tri bilang gitu ya. Eh, dulu gitu ya, dulu waktu kita kecil, dulu waktu kita masih belum belum mengerti apa-apa gitu ya, kita lagi diuji, kita lagi eh, berada di situasi yang nggak baik untuk kita gitu ya. Kita ngerasa ujian itu berat banget, kemudian kita ngerasa ujian ini sebagai ujian aja gitu ya. Dan kita tetap mengusahakan sesuatu dan kita melewati ujian itu, kemudian kita lupa gitu ya. Tapi eh, di situasi kita ketika kita lagi nyaman, ketika kita udah tumbuh dewasa gitu ya, ketika kita udah tahu tentang situasinya gitu ya, bahwa setiap orang tuh punya musibah, kemudian kita nginget kembali kenangan-kenangan kita lagi di posisi pernah diuji di sini nih. Ternyata ketika kita yang sudah dewasa itu sering banget kita tuh justru diingatkan kembali dengan ujian-ujian itu, bahwa ujian-ujian yang dulu tuh itu tuh ada pembelajaran tersendiri gitu ya. Aku lupa gitu ya. Kalau teman-teman ingat gitu ya, kalau teman-teman ingat dengan kisah aku gitu ya, yang aku pernah cerita juga, aku pernah berada di posisi eh aku ngerasa ujian aku tuh berat banget gitu ya. Nah, ujiannya tuh kayak aku tuh ditolak gitu ya. Aku ditolak di dua universitas, di universitas negeri gitu ya. Sedangkan posisi di situ aku ngerasa orang yang paling layak untuk masuk universitas negeri gitu ya. Karena posisi di situ aku kalau dilihat dari tingkat SMK gitu ya, aku tuh berada di posisi yang paling tinggi di SMK itu. Jadi kalau untuk masuk universitas negeri, pandangan aku dulu gitu ya, pandangan aku dulu tuh sangat mudah dan sangat layak gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, semua itu kan bukan hak kita untuk menentukan kita tuh layak masuk universitas negeri itu atau enggak gitu ya. Aku mengusahakan gitu ya, aku tetap berusaha gitu ya. Ujian, ikut ikut ujian, kemudian ikut tes, kemudian belajar gitu ya. Tapi setelah itu aku mendapatkan dua penolakan gitu ya. Dua penolakan yang membuat aku tuh kayak sedih banget, sampai-sampai aku tuh ngerasa kayak orang yang gagal banget gitu ya. Masa masuk universitas negeri aja nggak bisa gitu ya. Padahal bukan kewajiban sebenarnya gitu ya. Tapi karena waktu itu mungkin aku belum terlalu ngerti gitu ya. Nah, di posisi itu aku ngerasa gagal, kemudian aku memutuskan untuk kayak memutus eh, informasi gitu ya. Karena dulu aku tuh ujian aku tuh lebih ke ini, ke diri aku sendiri sebenarnya ya. Karena aku waktu itu belum menyadari ini ya. Nah, jadi kalau dulu tuh aku nganggap kegagalan itu sebagai kegagalan yang paling besar buat aku, dan sehingga aku memutuskan untuk semua informasi yang di SMK dulu gitu ya, di sekolah aku SMA dulu gitu ya. Karena kan kalau di SMK itu aku terkenalnya orang yang eh, pinter lah gitu ya, pinter karena SMK itu termasuk SMK yang negeri swasta juga, dan kalau untuk peringkat-peringkat kayak itu cukup rajin aja, dan kebetulan aku rajin gitu ya di situ. Nah, di SMK itu aku terkenal dengan orang yang paling pinter, tapi karena aku tadi ngerasa aku tuh gagal gitu ya, kok orang ini kok si peringkat satu itu nggak bisa masuk universitas negeri sih. Nah, itu di situ, itu pikiran aku ya teman-teman, itu pikiran aku. Nah, di situ ketika aku masa gagal situ, aku tetap mengusahakan untuk kuliah gitu ya, kemudian aku masuk ke universitas swasta, dan aku memutuskan karena kegagalan itu aku lost kontak dengan semua pertemanan, dengan semua kenalan gitu ya, dengan semua masa-masa SMK aku gitu ya. Padahal masa-masa SMK itu adalah masa-masa yang menurut aku harusnya tuh menjadi kenangan terindah aku gitu ya. Karena di situ banyak sekali teman-teman aku yang harusnya jadi teman aku ketika masa kuliah aku. Tapi di situ aku memutuskan untuk menghindar gitu ya. Jadi selama 1 tahun lebih aku memutuskan nggak berteman lagi, nggak kontakan lagi. Bahkan ketika aku pulang kampung, aku bahkan nggak sampai menyapa mereka gitu ya. Dan ketika aku udah mulai berdamai, baru tuh aku mulai kembali lagi sama teman-teman aku gitu ya, mulai menyapa mereka gitu ya. Nah, aku menyadari itu kesalahan gitu ya. Kemudian setelah dewasa gitu ya, berlanjut berapa tahun kemarin, aku menyadari kegagalan itu ada banget pelajarannya.
ada banget pembelajarannya. Aku nggak pernah eh bisa nggak pernah ini ya, nggak pernah kepikiran gitu ya, bahwa ternyata Allah tuh buat aku di universitas swasta yang sekarang dengan jadwal fleksibel gitu ya, dengan situasinya kayak aku tuh bebas lah di sini menentukan jadwal aku tuh, nggak kayak negeri gitu ya. Kalau negeri kan kayak jadwalnya tuh kayak dari pagi sampai malam sampai sore gitu ya. Nah di tempat aku sekarang itu fleksibel banget, dan sampai-sampai aku tuh ngerasa kayaknya ini kuliah yang aku banget gitu. Kuliah yang aku banget karena aku seneng dengan kuliah-kuliah yang belajar yang fleksibel kayak gitu ya. Nah, di situ aku mulai tuh ketemu. Ternyata yang aku bilang kegagalan dulu ternyata nggak seburuk itu gitu ya. Nah, di situ mulai aku tuh dapat pelajaran bahwa ternyata Allah tuh sengaja buat aku tuh nggak masuk di negeri itu karena Allah tahu kalau seandainya aku masuk di negeri itu bisa jadi aku bakal menjadi orang yang lupa diri gitu ya. Mungkin aku tipe orang yang belajar juga, pembelajar juga. Tapi ketika aku berada di universitas negeri gitu ya, dengan saingan yang berbeda gitu ya, dengan saingan yang ambisiusnya banyak juga gitu ya, aku bakal lupa diri untuk mungkin belajarnya terlalu berlebihan, atau mungkin aku bahkan keluar jalur gitu ya, belajar dengan pertemanan yang luas juga gitu ya. Nah, di tempat aku sekarang, yang swasta sekarang, pertemanan aku dikit banget, tapi aku bisa mencari pertemanan yang berbeda gitu ya. Di luar sana, aku di luar kampus gitu ya, di luar kampus aku bisa mencari pertemanan yang cocok buat aku gitu ya. Dan alhamdulillahnya aku nemuin itu, dan setelah aku menjalani kuliah di kampus aku sekarang gitu ya, aku mulai menyadari, alhamdulillah gitu ya, aku mulai bersyukur gitu ya. Nah, terkadang kita tuh sering kayak gitu teman-teman, kita lagi diuji, mungkin kita ngerasa kayak ujian ini berat banget, kita ngerasa ujian ini sebagai ujian yang seharusnya nggak terjadi sama kita, kemudian kita lupain, kita sudah berhasil melewati ujian itu, kemudian kita mungkin melupain gitu aja gitu ya, tapi di kemudian hari kita bakal ingat lagi ujian itu, dan kita bakal bersyukur banget dengan ujian itu. Kembali lagi teman-teman, kalau berbicara ujian, jangan pernah minder gitu ya, jangan pernah bilang bahwa hanya kita yang diuji, tapi semua orang pernah diuji teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Cerita pertama untuk malam hari ini, gimana gimana nih? Udah ngantuk kah? Emang ya kalau dengerin orang ngomong ngomong bayar itu ngantuk ya. Kayaknya masih banyak orang Palembang galau ini ya. Jadi bahasa Palembang tidak apa-apa ya. Cuman mana nih? Ada yang lain luar Palembang enggak? Mbak Sinta, Mbak Trita di Palembang, Mbak Imi Palembang, Mbak Windri, Mbak Umi, Mbak Nopi Palembang juga tuh. Kalau Palembang galau kita bahasa Palembang bae nih. Oh, Muba ya. Oh, Muba, Muba. Musi banyak sini. Oke, Mbak Umi di mana nih? Palembang, Mbak Sinta, Mbak Umi, Mbak Novi, Palembang juga atau dari luar Palembang ya? Coba-coba. Aku pengen nyapa teman-teman dulu deh. Gimana nih? Kalau Mbak Tri tadi dari Palembang ya. Tapi kayaknya rata-rata nahek itu ada yang dari luar Palembang ya. Apalagi yang join-join dibaca ini rata-rata kemarin di luar Palembang semua ya. Tapi nggak apa. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin teman-teman di agenda-agenda hack ini. Karena semakin hari semakin seperti inilah gitu ya, agenda-agenda hack gitu ya. Nggak terlalu banyak, nggak kayak dulu gitu ya. Oke, teman-teman kita bakal lanjut lagi. Satu cerita lagi teman-teman. Sebenarnya cerita ini tuh bukan cerita ya, lebih kayak pertanyaan ya. Nah, tapi aku harus baca sih. Oke, gimana? Udah muncul atau belum nih? Udah muncul teman-teman? Oke, udah ya. Ini yang tadi ya teman-teman nih. Kita lanjut dulu. Gimana nih? Gimana nih? Oke, sebenarnya aku lebih seneng yang bahas yang kayak gini ya. Oke, aduh, teman-teman kita kembali ke cerita kedua ya. Oke, ini cerita kedua untuk segmen dibacain pada malam hari ini teman-teman. Nama anonimnya Putri Lia. Nah, oke, aku nggak tahu nih Putri Lia ini join atau enggak. Yang pasti kita baca dulu teman-teman ceritanya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Mau bertanya bagaimana jika kita pacaran tapi tidak direstui oleh
orang tua lelaki. Apakah kita harus tetap bertahan atau pergi? Di posisi lain, kami saling mencintai, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke. Aduh, tapi anak hack nih, apalagi yang join-join kayaknya wong ini kalau ya, wong soleha dari lahir kalau ya. Nggak relate kayaknya. Tapi aku senang dengan pembahasan ini gitu ya. Oke, Kak Putri ya, Teh, ya. Putri Lia ya. Pacar. Oke. Eh, aku nggak mau menafik gitu ya. Jadi aku tahu terkait dengan pacaran juga. Jadi kenapa aku senang dengan pembahasan ini? Ya karena aku tahu situasinya gitu ya. Kak Putri Lia gitu ya sebagai pencerita gitu ya. Kak Putri Lia. Tadi dia bilang di ceritanya itu eh dia itu bagaimana? Oh, oke. Posisinya masih pacaran sekarang ya. Jika kita pacaran tapi tidak direstui oleh orang tuanya gitu ya. Berarti posisinya masih pacaran nih Kak Putri Lia ya. Kak Putri Lia. Aku apresiasi dulu buat Kak Putri Lia udah mau cerita di sini. Terima kasih buat Kak Putri Lia gitu ya. Ya ini mungkin bakal seru banget kalau pembahasannya gitu ya. Utamanya kalau bahas bahasa yang kayak gini tuh aku lebih nyambung gitu ya. Oke, Kak Putri Lia kan posisinya masih pacaran nih gitu ya. Aku coba untuk nggak sampai mengejat ya. Oke, Kak Putri Lia posisinya masih pacaran, tapi di sisi lain nggak direstui oleh orang tuanya gitu, ya, oleh orang tua si lelaki deh. Nah, karena Kak Putri dia perempuan, jadi Kak Putri dia itu nggak bisa banyak berbuat apa-apa gitu ya, cukup menjalani aja hubungannya gitu ya. Tapi karena pacaran itu adalah hubungan dua orang, jadi Kak Putri dia punya satu opsi pilihan gitu ya untuk melakukan sesuatu. Nah, Kak Putri Lia di sini Kak Putri Lia posisinya lagi mau menjalani hubungan sama lelaki, tapi di sini laki-lakinya ternyata orang tua si laki ini nggak setuju gitu ya dengan hubungan itu. Aku nggak tahu nggak ada restu itu karena apanya gitu ya. Mungkin orang tuanya itu ada sesuatu yang buat dia itu nggak setuju sama sama Kak Putri Lia, atau justru orang tuanya itu justru nggak setuju dengan hubungan pacarannya gitu ya. Oke, aku coba uh, ambil analoginya kalau sananya orang tuanya itu nggak setuju karena orang tuanya itu nggak setuju sama Kak Putrianya gitu ya. Orang tua lelaki ini nggak setuju karena anaknya pacaran sama Kak Putria gitu ya. Oke, kalau kayak gitu ya Kak Putria punya pilihan untuk melepaskan hubungan itu gitu ya, melepaskan hubungan itu karena di sini orang tuanya aja udah kayak nggak srek sama Kak Putria gitu ya. Oke, itu kalau seandainya orang tuanya nggak nggak setuju dengan anaknya berhubungan dengan Kak Putrianya. Kalau seandainya posisinya gitu ya, situasinya orang tuanya justru nggak setuju dengan hubungan pacarannya. Eh, kalau di situ udah fix banget bahwa hubungan pacaran itu harus diselesaikan gitu ya. Pastinya kalau seandainya kayak gitu posisinya, si lelaki ini pasti punya tekanan tersendiri dari orang tuanya untuk menyelesaikan hubungan ini gitu ya. Jadi hubungan pacaran itu fix harus diselesaikan kalau situasinya kayak tadi. Orang tuanya justru tidak setuju dengan hubungan pacaran si anaknya ini gitu ya. Nah, itu jawabannya, jawaban singkatnya kayak gitu. Tapi ya aku tahu orang yang lagi pacaran, orang yang lagi jatuh cinta, tapi dia bilang tadi ya, Kak Putri dia posisinya mereka saling mencintai. Siap. Kalian pacaran karena saling mencintai ya. Oke. Eh kalau lagi mencintai itu ibarat orang main judol gitu ya. Kita mau nasihati bagaimanapun bakal sulit banget gitu ya. Tapi aku pengen Kak Putri Lia mempertimbangkan sesuatu. Kak Putri Lia coba pertimbangkan posisinya karena Kak Putri adalah perempuan yang paling dirugikan dari yang namanya pacaran itu adalah perempuan. Kak Putri Lia di sini mungkin ngerasa happy, ada yang memperhatikan, ada yang selalu ngingetin makan gitu ya, ngingetin sesuatu gitu ya. Kemudian ada yang selalu nanyain kabar gitu ya. Mungkin mungkin Kak Putri Lia ngerasa senang di situ, kemudian berbunga-bunga gitu ya. Dan aku nggak mau me, apa ya menyingkirkan
perasaan-perasaan bahagia itu gitu ya. Aku yakin dan percaya, aku tahu ketika Kak Putri menjalin hubungan, kemudian Kak Putri bilang tadi lagi saling mencintai gitu ya, pasti hubungan ini tuh sangat berbunga-bunga banget gitu ya. Dan kalau aku bilang putusin gitu ya, itu nggak bisa serta merta gitu ya, nggak bakal masuk gitu ya. Tapi aku pengen Kak Putri coba untuk memikirkan gitu ya, jangka panjangnya gitu ya, jangka panjangnya. Karena yang paling dirugikan dari pacaran itu teman-teman adalah perempuan. Mungkin teman-teman pernah sering dengar gitu ya, nasihat, ceramah gitu ya tentang orang-orang yang pacaran. Yang paling dirugikan adalah perempuan. Kemudian kita lihat juga di sosial media, di berita-berita gitu ya, ketika terjadi musibah, ketika terjadi kasus gitu ya, ketika ada dua orang berhubungan antara laki-laki dan perempuan, yang paling dirugikan adalah perempuannya. Yang paling menderita adalah perempuannya. Dan semuanya itu berawal dari yang namanya pacaran. Jadi aku pengen Kak Putri coba memikirkan itu aja sih. Kalau untuk memutuskan gitu ya berhenti dengan hubungan itu secara langsung mungkin agak berat dan aku tahu eh, situasinya sekarang ini kan karena Kak Putri udah bilang tadi dia saling mencintai gitu ya walaupun sampai orang tua itu nggak merestui sekalipun kalau mereka lagi saling mencintai itu sulit banget gitu ya tapi aku pengen Kak Putri memikirkan itu yang paling dirugikan dari pacaran adalah si perempuan kemudian aku nggak bisa menafikan juga ketika Kak Putri lihat tetap berhubungan sama si laki-laki ini saling sama-sama saling memperhatikan gitu ya, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mensupport gitu ya. Di situ Kak Putri ngerasa hubungan ini adalah hubungan yang benar gitu ya. Aku nggak bisa menafikan itu dan itu pasti terjadi. Ada pikiran Kak Putri bilang bahwa hubungan ini baik kok. Dia mengingatin aku, dia nyemangatin aku, dia malah support aku untuk menjadi lebih baik kok. Kenapa aku harus selesai di hubungan ini gitu ya? Kembali lagi yang namanya pacaran gitu ya, yang namanya jatuh cinta itu memang bahagia gitu ya. Apalagi jatuh cintanya itu divalidasi dengan hubungan yang kayak gini gitu ya, hubungan yang interaksinya tetap terus jalan, kemudian perhatiannya tetap ada. Jadi perasaan jatuh cinta itu divalidasi, kemudian kita ngerasa menggebu-gebu, cinta kita merasa berlebihan gitu ya, dan di situ kita sudah kehilangan pikiran sehat kita gitu ya. Disitulah letak kelemahan kita gitu ya. Ketika kita udah tervalidasi perasaan jatuh cinta, perasaan suka dengan orang yang lagi kita sukai gitu ya, lagi kita jatuh cinta sama dia dan divalidasi dengan orangnya itu sama-sama kayak kita gitu ya. Kemudian terjadilah hubungan pacaran itu adalah hubungan yang sulit banget untuk kita hentikan gitu ya. Sulit banget untuk kita bilang bahwa hubungan ini nggak cocok, hubungan ini adalah hubungan yang nggak pantas, hubungan ini adalah hubungan yang salah. Kita nggak bisa serta-merta bilang kayak gitu. Karena mereka sudah memvalidasi perasaan mereka sendiri, mereka sudah membuat sebuah perasaan mereka tuh sudah berada di atas awan banget gitu ya. Sudah tervalidasi. Kalau teman-teman pernah ngelihat ini ya, melihat orang yang pacaran, kemudian mereka rela memberikan sesuatu yang paling berharga pun di hidupnya gitu ya. Itu karena mereka tuh udah memvalidasi perasaan mereka. Perasaan mereka sudah tervalidasi dengan orang yang mereka sukai. Kalau seandainya si laki-laki gitu ya, kalau seandainya kita berbicara perempuan, si laki ini punya perasaan sama perempuan. Nah, perasaannya itu memang jatuh cinta itu menggebu-gebu gitu ya. Pengen chattingan, pengen teleponan, pengen deket-deket terus gitu ya. Tapi karena si perempuan ini nggak suka, nggak memvalidasi, ujung-ujungnya perasaan si yang paling menggebu-gebu tadi itu bakal perlahan menghilang. Tapi di sini karena perasaannya tervalidasi, ternyata si perempuannya itu justru suka balik gitu ya. Dan terjadilah hubungan pacaran. Kalau berbicara tentang pacaran, ya yang sangat dinormalisasi saat ini ya, yang sangat dinormalisasi dengan dunia saat ini, itu udah bahaya banget. Tuh sampai-sampai si lelaki, sampai-sampai si perempuan tuh rela memberikan apapun untuk pasangannya. Padahal di situ posisinya pasangannya itu bukan sebuah ikatan yang mutlak gitu ya. Bahkan bisa saja setelah semua yang dia berikan si cowok kepada perempuan atau si perempuan ke laki-laki itu bisa jadi terjadi putus hubungan gitu ya
dan di situ musibah terbesar muncul lagi gitu ya, yaitu patah hati gitu ya. Nah, karena posisinya aku tahu keadaannya kayak gitu gitu ya. Jadi kalau untuk Kak Putri Lia tadi ya, ya Putri Lia. Kalau dari aku, Kak Putri Lia, coba pertimbangkan lagi tentang pacaran gitu ya. Aku nggak tahu ini hubungannya udah berapa lama gitu ya. Dan kalaupun saat ini masih berat banget untuk ninggalin secara langsung, aku harap sih Kak Putri Lia mempertimbangkan bahwa yang namanya hubungan pacaran itu yang paling dirugikan adalah perempuan dan Kak Putri Lia ada perempuan dan aku harap Kak Putri Lia coba perlahan gitu ya belajar lagi tentang gimana sih eh, sebagai perempuan gitu ya kita tuh harus menjadi perempuan yang berkelas gimana sih menjadi perempuan yang nggak nggak gampang didapetin oleh lelaki gitu ya pengen jadi perempuan yang spesial banget gitu ya. Kalau ada lelaki yang dapetin aku, lelaki itu adalah lelaki yang paling eh, terbaik, yang dimana hanya ada laki-laki hebat yang bisa dapetin aku. Nah, gimana sih jadi perempuan kayak gitu? Yang pastinya perempuan kayak gitu nggak bisa didapetin dengan jalur pacaran. Jujur gitu ya, kalau berbicara tentang pacaran, aku nggak bisa bilang bahwa kita kita gimana ya? Karena aku pernah berada di posisi itu, jadi aku tahu gimana posisinya orang yang pacaran itu ketika dia lagi menggebu-gebunya gitu ya. Orang yang sedang jatuh cinta itu divalidasi dengan perasaan itu. Kemudian orang yang dia suka juga memvalidasi perasaan itu. Jadi aku sulit banget bilang bahwa kamu harus lepas sekarang, jangan. Sulit banget. Tapi aku pengen kamu mempertimbangkan aja, mempertimbangkan apa yang aku bilang tadi bahwa di dalam pacaran yang paling merugikan adalah perempuan dan kamu adalah perempuan. Coba kamu belajar untuk bisa menjadi perempuan yang berkelas gitu ya. Hanya orang-orang hebat yang bisa dapetin kamu dan orang-orang hebat, perempuan-perempuan yang hebat nggak bakal bisa didapetin dengan jalur pacaran itu. Buat Kak Putria, kalau dari jawaban pertanyaan kamu tadi gitu ya, ya semuanya itu fix harus eh, diputusin gitu ya, diselesaikan. Tapi kalau selesai secara langsung mungkin agak berat gitu ya. Dan aku paham itu. Kalau dari aku gitu ya, kalau perihal eh, mungkin biar Kak Putri yang nggak terlalu sakit gitu ya. Coba untuk hmm, kurangi gitu ya, kurangi interaksi sama cowoknya. Kemudian dari situ juga Kak Putri mulai belajar tuh gitu ya, mulai belajar belajar agama gitu ya, belajar tentang Islam, belajar tentang perempuan hebat tuh gimana sih gitu ya, belajar menjadi perempuan yang berkelas tuh gimana sih. Nah dari situ mungkin Kak Putri punya kesibukan yang berbeda dan dari situ juga mungkin Kak Putri bisa sedikit sedikit gitu ya, sedikit sedikit bakal terhindar gitu ya, terhindar dari interaksi dengan si cowoknya dan dari situ juga bakal lebih mudah ketika Kak Putria pengen lepas dari hubungan itu. Jadi kalau dari aku kayak itu, buat Kak Putria tetap semangat gitu ya. Aku yakin Allah tuh lagi nunjukin kamu jalan bahwa sebenarnya hubungan itu nggak baik dan Allah tuh buat hubungan kalian pacaran ini eh, Allah buat nggak direstui oleh orang tuanya si cowok gitu ya karena Allah tuh tahu Kak Putri tuh lagi diingetin sama Allah buat lepas dari hubungan ini tapi mungkin kalau seandainya dilepaskan secara langsung itu bakal buat Kak Putri dia bakal buat eh, berat banget sakit banget jadi kalau dari aku pelan-pelan aja gitu ya pelan-pelan aja pelan-pelan untuk Kak Putri dia kurangi interaksinya kemudian coba pikirkan bahwa kalau seandainya interaksinya itu terlalu sering, nanti perasaannya semakin besar gitu ya. Jadi kurang interaksinya, kemudian coba untuk cari kesibukan yang berbeda, coba untuk komunikasikan sama si cowoknya. Pasti cowoknya itu punya alasan tersendiri gitu ya. Pasti cowoknya lebih ke kenapa harus diputusin gitu ya. Kenapa? Pokoknya kalau seandainya Kak Putri itu sering banget komunikasi sama si cowok, itu bakal merubah mindset lagi. Jadi kalau dari aku, Kak Putri coba ambil waktu, ambil jeda, kayak Kak Putri belajar lagi deh. Belajar memikirkan bahwa hubungan ini salah gitu ya. Ada yang salah dengan hubungan ini. Dan dari situ kemudian bakal lebih mudah buat Kak Putri untuk putus ataupun berhenti pergi dari hubungan yang nggak benar ini gitu ya. Oke, buat Kak Putria, tetap semangat ya Kak Putria. Aku nggak tahu juga nih Kak Putria itu udah posisinya itu udah siap menikah atau belum gitu ya. Kalau seandainya posisinya Kak Putria udah siap menikah, kayaknya hubungan kayak gitu tuh lebih baik diperjelas aja gitu ya.
hubungannya diperjelas aja sama si cowoknya gitu ya. Kalau seandainya si cowoknya itu sudah siap menikah juga ya buat apa pacaran lagi gitu ya. Tapi kembali lagi jangan sampai ketika Kak Putri baru sadar sekarang dari hubungan yang salah itu hubungan pacaran itu udah 6 tahun misalnya. Kemudian Kak Putri ngerasa udah siap menikah gitu ya. Si cowok juga udah siap menikah. Tiba-tiba langsung menikah. Kayaknya kurang pas gitu ya. Lebih baik hubungan itu diberhentikan dulu, belajar sama-sama dulu, belajar tentang pernikahan, belajar tentang mempersiapkan diri sebelum menikah gitu ya. Jadi kayaknya masih perlu belajar deh. Kalau untuk orang-orang yang udah pacaran yang lama, kemudian mau memutuskan menikah, menurut aku mereka harus kayaknya perlu belajar dulu deh. Kayaknya mereka perlu belajar dulu biar mereka mempersiapkan diri dulu dan kemudian mereka udah siap untuk menjalani kehidupan di rumah tangga itu. Oke, itu ya teman-teman Kak Putri ya. Semoga jawaban aku ini nggak sampai menyinggung kamu ya. Aku cuman berharap kamu memikirkan itu aja sih, memikirkan itu aja. Oke, karena kalau aku tanya sama teman-teman yang join, kayaknya teman-teman yang join ini udah soleha dari lahir semua gitu ya. Berbeda ini. Oke, apa nih? Eh, aku coba baca dulu di kolom komentar. Mang, Mang pernah main judul mah? Belum lah, apa tuh judul? Perempuan selalu jadi korban, betul. Baru banget lewat kasus cewek disekap selama 3 tahun, cuy. Kalau kita baca berita, ya kita sama-sama tahu teman-teman. Tapi kenapa setelah kita baca berita gitu ya, kita mungkin yang ngelihat berita itu, kemudian kita emang tahu tentang permasalahannya gitu ya, kita bakal ngerasa semua orang tuh bakal jerah gitu ya, bakal berhenti dari hubungan-hubungan kayak gitu ya. Tapi ternyata yang kita lihat sekarang justru tambah banyak. Karena apa teman-teman? Karena media sosial itu bukan hanya hal-hal yang buruk aja gitu ya. eh, Masa-masa pacaran yang indah-indah gitu ya, itu juga tersebar teman-teman. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang pacaran, sehingga mereka menganggap pacarannya itu ya aman-aman aja. Jadi kalau seandainya teman-teman punya kayak berita yang membuat teman-teman tuh eh, tersadarkan gitu ya, tentang pacaran, tentang hubungan lawan jenis gitu ya, teman-teman boleh share itu, teman-teman boleh saling mengingatkan di sosial media. Justru dari situ teman-teman tuh udah ngebantu orang-orang yang mungkin belum belum nemu tentang berita itu gitu ya. Nah, itu salah satu caranya gitu ya, biar kita tuh terhindar juga. Ngeri banget, asli. Lebih berhati-hati mengenal cowok. Oke, boleh. Lebih berhati-hati boleh. Asal jangan sampai trauma banget gitu ya. Jangan sampai nggak mau banget gitu ya kenal dengan cowok lagi. Oke, gitu teman-teman. Udah selesai 2 cerita pada malam hari ini. Kak Putri sama Kak Edelweiss yang ceritanya udah kita bacain. Oke, terima kasih buat teman-teman. Gimana nih? Aku mau tahu teman-teman 2 cerita tadi ada yang mungkin relate atau tanggapan teman-teman terkait dengan 2 cerita tadi gimana? Boleh. Tulis di kolom komentar teman-teman. Ada yang mau nanggapin atau mungkin eh pengen ngungkapin sesuatu deh, boleh. Terkait dengan 2 cerita tadi. Coba-coba. Kak Sinta, Kak Tri Ayu, Kak Ayu, Kak Windri, Kak Umi, Kak Novi. Ini kakak galau ya, akunnya adek. Nah, teman-teman. Oke, gimana? Atau udah tidur semua nih? Wah, gawat ini. Oke, iya sih paling adek. Betul lah, masih adek, aku masih bocil aku nih. Gimana? Kayu gimana? 2 cerita tadi, yang mana nih? Apa tanggapan Kayu dengan 2 cerita tadi? Teman-teman yang lain boleh. Ada tanggapan teman-teman? Atau apa yang mau diungkapin terkait dengan 2 cerita tadi? Terkait dengan dibacain juga boleh diungkap. Aku pengen tahu teman-teman tuh gimana nih reaksinya gitu ya. Responnya gimana terkait dengan 2 cerita tadi? Ayo, coba. Dua-duanya pernah ngalamin, bukan pacarannya tapi. Oke, pasti sakit hatinya ya. Ya sakit hatinya, ya tahu-tahu aku. Kalau sakit hatinya pasti pernah Mbak Ayu. Kayak yang lain gimana? Kak Hinta nggak? Kak Tri, Kak Wintri, Kak Umi, Kak Novi? Ada tanggapan? Nah, aku rencana pekan depan tuh ada ngajak orang baru ya. Tapi semoga orangnya bisa ya. Pekan depan tapi.
Oke, nih. Gimana? Oh, ini pertanyaannya Kak Indri. Oke. Siapa tuh? Rahasia dong. Masa dikasih tahu sekarang? Oke, ini pertanyaan dari Kak Indri ya. Gimana menurut Hyung kami sebagai perempuan mengetahui laki-laki itu baik enggak atau enggak baik atau enggak oh ya. Soalnya kalau saya lihat di Gramet buku tentang memahami laki-laki lebih tipis dari buku tentang memahami perempuan. Kakak izin, oke. Soalnya suka dengar cerita-cerita orang-orang pas awal kenal baik banget, pas udah berumah tangga malah lebih serem sifat aslinya. Wah, ini pembahasan yang cukup panjang gitu ya. Tapi aku coba jelaskan panjang, tapi kalau misalnya aku bisa jelasin lebih singkat gitu ya. Karena aku nggak bisa jelasin, tapi aku coba usahain dulu ya. eh Kalau Kak Windri bertanya gitu ya, terkait dengan gimana sih ngelihat laki-laki itu baik atau enggaknya gitu ya. Karena kan kalau dari luar gitu ya, lebih seringnya kita tuh lihat laki-laki itu baik semua gitu ya. Apalagi dengan laki-laki yang lagi ngejar perempuan gitu ya. Semua kebaikan tuh dikeluarin semua. Semua sifat-sifat laki-laki idaman tuh dikeluarin semua. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Pernah nggak teman-teman ngelihat kayak ada laki-laki yang rela antar jemput, rela beliin sesuatu yang mahal sekalipun gitu ya demi perempuan, padahal perempuan itu belum jadi apa-apa gitu ya. Itu kebaikan kayak gitu tuh keluar semua tuh ketika di awal gitu ya. Apalagi di luar gitu ya. Oke, kalau teman-teman sebagai perempuan pengen tahu laki-laki itu baik atau enggak gitu ya, gimana sikapnya gitu ya, sikap aslinya itu seperti apa gitu ya. Kalau aku simpelnya lihat interaksinya gitu ya. Lihat interaksinya sama lingkungannya, sama orang tuanya, sama lingkungan pertemanannya aja gitu ya. Teman-teman tahu tentang laki-laki itu, tahu pertemanannya, gimana dia di lingkungannya gitu ya. Gimana dia di lingkungan pertemanannya, gimana dia bersikap dengan orang tua gitu ya. Dengan orang yang lebih tua dari dia, gimana dia bersikap. Dari situ teman-teman tuh tahu tentang laki-laki itu. Karena teman-teman, kalau kita lihat laki-laki yang kayak baik banget gitu ya kayak baik banget sama perempuan gitu ya. Nah, tapi ketika dia nggak sama perempuan itu, dia bakal ngeluarin sifat aslinya dan sifat aslinya itu keluar dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan orang tuanya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya gitu ya. Pun kalau teman-teman ngelihat di jalan, dia mulai ngeluarin sifat aslinya, dia kalau dia tuh orangnya tuh nggak sopan sama orang tua, dia bakal cuek banget sama orang-orang yang di sekitarnya gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Jadi kalau ditanya gimana sih ngelihat laki-laki itu sifat aslinya itu seperti apa gitu ya. Kalau dari aku ya tadi teman-teman bisa lihat ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya, bukan ketika berinteraksi sama teman-teman ya. Kalau sananya teman-teman tuh ngelihat interaksi sama teman-teman, pastinya laki-laki itu memberikan kebaikan semuanya gitu ya. Sikapnya itu baik banget gitu ya. Tapi teman-teman harus lihat gimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, utamanya sama keluarganya. Karena kalau aku sebagai laki-laki, aku bisa lebih enjoy, aku bisa menunjukin sifat asli aku di keluarga aku, di teman-teman aku, di orang-orang yang kenal sama aku bisa nunjukin di situ. Mungkin teman-teman yang tahu aku gitu ya, yang tahu aku sering lihat aku kayak nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Mungkin orangnya tuh kayak kalem gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Padahal aslinya enggak ya. Nah, kalau teman-teman jadi Kak Bayu atau jadi Kak Teddy gitu ya, yang tahu sifat asli aku gimana, yang recehnya aku gimana, teman-teman tahu gimana aku. Nah, tapi teman-teman yang nggak terlalu kenal sama aku gitu ya, yang tahu aku sekilas saja, itu kayaknya orangnya tuh nggak banyak tingkah gitu ya. Tapi aslinya tuh ya orang-orang terdekat aku, keluarga aku yang tahu aku gimana. Jadi kalau teman-teman bertanya terkait dengan gimana laki-laki itu sifat aslinya, lihat dari gimana dia bersikap di lingkungannya, utamanya di keluarganya. Kalau seandainya teman-teman tuh lagi berada di fase pengen tahu sifat asli laki-laki ya, tapi kan kalau seandainya teman-teman tuh nggak ada kebutuhan tersendiri gitu ya, nggak ada kebutuhan eh, nggak ada kebutuhan kayak mau menikah nih sama laki-laki itu gitu ya, sehingga teman-teman tuh butuh tahu gimana sifat asli laki-laki ini. Ya itu teman-teman harus cari tahu banget gitu ya. Nah kalau situ. Tapi kalau seandainya teman-teman tuh
cuma sekedar pengen tahu tentang laki-lakinya gitu ya, kayaknya nggak perlu sedetail itu sih kayaknya gitu ya. Kalau seandainya teman-teman tuh cuma pengen tahu aja gitu ya, takutnya gitu ya, takutnya kalau teman-teman tuh udah tahu sifat aslinya ternyata baik banget, kemudian teman-teman tuh malah suka, kemudian posisinya teman-teman belum siap menikah, aku takutnya gitu ya, aku takutnya teman-teman tuh malah kecintaan gitu ya, kecintaan yang berlebihan gitu ya, suka yang berlebihan, sehingga terjadilah yang terjadi gitu ya. Teman-teman tuh merasa perlu divalidasi perasaannya. Kalau mau divalidasi, teman-teman bakal terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak tervalidasi perasaan suka itu, teman-teman merasa sakit hati. Jadi, kalau menurut aku, pastikan tujuannya dulu ya. Kalau seandainya teman-teman tujuannya pengen menikah nih, kemudian teman-teman tuh pengen tahu sifat asli laki-laki itu, pastikan teman-teman mencari tahu dengan orang gimana sikapnya ataupun interaksi dia sama lingkungan sekitar, utamanya sama keluarganya. Ini posisinya mau menikah ya. Nah, kalau seandainya teman-teman tuh udah yakin di situ, ya teman-teman bisa lanjutin ya proses taruh atau proses menuju pernikahan itu gitu ya. Kalau kalau seandainya teman-teman tuh pengen tahu aja gitu ya, aku saran aku sih jangan gitu ya. Takutnya teman-teman punya perasaan berlebihan, kemudian pengen divalidasi perasaannya. Kalau divalidasi, nanti teman-teman malah terjerumus ke pacaran. Kalau nggak tervalidasi, teman-teman malah sakit hati. Jadi, kalau menurut aku, hal-hal kayak gitu tuh sensitif juga gitu ya. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Windy tadi udah bertanya ya. Sampai di fase sekarang, lihat cowok yang pernah dekat sama kita. Sekarang udah punya gandengan semua. Mbak Ayu, sakit hati itu udah lewat kan? Jadi jangan jangan diingat-ingat lagi Mbak Ayu. Bagus dong dia udah punya gandengan. Itu artinya itu mempermudah Mbak Ayu buat lupa. Karena kalau seandainya kita ngelihat dia berkembang, kita ngelihat dia justru menjadi orang yang kita idamkan gitu ya. Justru kita bakal sulit banget ngelupain gitu ya. Justru kita bakal mengharapkan dia lagi gitu ya. Tapi karena Mbak Ayu tahu dia sudah punya gandengan, punya pasangan yang dia kita lihat dia itu bahagia banget, Mbak Ayu bakal lebih mudah untuk lupain. Mbak Ayu bakal lebih mudah kayak, oh dia tuh emang orangnya kayak gini gitu ya. Eh, baru baru selesai dari aku, rupanya sudah ada sudah punya hubungan sama wanita lain gitu ya. Jadi Mbak Ayu itu lebih mudah untuk lupain gitu ya. Nah, itu. Ambil hikmahnya ya Mbak Ayu. Oke, teman-teman, makasih banget buat teman-teman yang udah join. Makasih banget. Mohon maaf kalau seandainya ceritanya itu cuma sedikit gitu ya. Dan ya aku sebenarnya tadi tuh pengen nambahin cerita di cerita-cerita sebelumnya. Karena ada satu pembahasan yang pengen aku bahas banget terkait dengan senior generation. Tapi aku belum nemu ceritanya. Nanti aku coba cari lagi. Kalau seandainya ceritanya udah ketemu bakal aku masukin nanti. Karena aku pengen bahas itu karena aku baru dapat dari guru aku. Jadi aku pengen ngasih eh, tanggapan aku terkait dengan senior generation itu. Tapi itu next ya. Oke, untuk malam hari ini teman-teman, dua cerita aku rasa sudah cukup. Aku mohon maaf kalau seandainya ini kecepatan atau mungkin ini membosankan juga buat teman-teman. Aku berharap teman-teman nggak bosan untuk ikut di segmen dibacain. Teman-teman, sebenarnya beberapa kali segmen dibacain ini rasanya pengen aku stop gitu ya, tapi kembali lagi ketika aku pengen stop, ada aku baca cerita teman-teman, ada teman-teman yang nulisin cerita, itu ngebuat aku pengen bahas lagi gitu ya. Tapi pas aku pastikan untuk pekan depan tetap ada, dan aku harap teman-teman udah nulisin ceritanya gitu ya. Karena pekan depan aku bakal ajak seseorang, karena pekan depan aku ada ajak seseorang, semoga orangnya bisa gitu ya. Dan ini orang baru teman. Aku pastikan dia orang baru. Oke, lain kali kita nanya-nanya lagi, boleh? Kalau aku lebih senang kalau teman-teman tuh interaksinya interaktif gitu ya. Jadi bukan hanya aku yang menanggapi cerita, teman-teman juga boleh nanggepin. Teman-teman boleh bertanya di sini juga boleh. Gitu ya. Oke, teman-teman, untuk malam hari ini aku rasa udah cukup. Aku sebagai orang yang sering banyak bicara di sini, pastinya kata-kata aku tuh sulit untuk diterima gitu ya, sulit untuk kayak dipahami banget gitu ya, sulit dipahami karena aku masih belajar teman-teman. Jadi aku harap teman-teman memaklumi itu gitu ya. Kalau misalnya kata-kataku tuh masih belibet, masih kecepatan, pokoknya kekurangannya banyak banget lah. Beda banget sama orang-orang yang sudah sering isi kayak Kak Bayu gitu ya, kayak Kak Teddy gitu ya. Jadi aku harap teman-teman memaklumi itu, dan kalau seandainya teman punya saran, punya kritik, punya ide tentang dibacain, teman-teman bisa tulis nanti di link yang aku bakal share di grup. Gitu ya teman-teman. Oke, malam hari ini gimana teman-teman? Udah cukup ya? Oke, aku rasa udah cukup. Kalau seandainya itu ada lagi boleh?
Udah cukup teman-teman? Kayaknya teman-teman ini khusyuk banget dari tadi ya. Sampai-sampai mengetik sesuatu pun nggak mau gitu ya di komen gitu ya. Khusyuk, khusyuk. Aku coba berhusnuzon sama teman-teman karena teman-teman tuh memperhatikan banget. Oke, teman-teman, kita ambil keberkahan karena kita sebuah perkumpulan gitu ya. Kita ambil keberkahan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, saya Hyung Praka, pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen dibacain pekan depan. Besok jangan lupa dibenah diri sama Kak Reki kalau seandainya Kak Reki nggak berhalangan gitu ya. Sampai jumpa teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you.